Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vina Jardi Agustin dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sistem operasi. Yang materi sebelumnya itu merupakan materi tentang virtual mesin. Nah, apakah materi selanjutnya? Mari kita saksikan di video ini. Nah, teman-teman, materi kita kali ini yaitu memori, yang dimana memori merupakan inti dari sebuah sistem komputer modern. Nah, dalam manajemen memori ini, kita akan membahas bagaimana urutan alamat yang dapat dibuat oleh program yang berjalan. Dalam instruksinya sendiri dapat berupa menempatkan, menyimpan dari, ke alamat di memori, penambahan, dan sebagainya. Nah, yang pertama itu mengikat alamat, yang dimana ada beberapa instruksi pengikat dan data ke alamat memori. Yang pertama itu waktu compile-nya, dimana jika diketahui pada waktu compile, proses ditempatkan memori untuk kemudian kode absolutnya dapat dibuat. Jika kemudian alamat awalnya berubah, maka harus dikompil ulang atau disinkronisasikan ulang. Yang kedua itu waktu penempatan. Jika kita ketahui di mana proses ditempatkan memori, maka kompilator harus membuat kode yang dapat dialokasikan. Nah, dalam kasus pengikatan akan ditunda sebagaimana waktu penempatan. Jika alamat awalnya berubah, maka perlu menempatkan ulang kode untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Dan yang ketiga, ada waktu eksekusi, di mana jika proses dapat dipindahkan dari suatu segmen memori ke lainnya selama dieksekusi, pengikatan akan ditunda sampai runtime. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang ruang alamat fisik dan logiknya. Alamat yang dibuat CPU akan merujuk ke alamat logik. Sedangkan alamat yang dilihat oleh memori adalah alamat yang dimasukkan ke register di memori yang merujuk pada alamat fisik, pada pengikat alamat, waktu compile, dan waktu menempatkan menghasilkan daerah di mana logik dan alamat fisik yang sama. Nah, di sini register utamanya disebut dengan relocation register. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap selanjutnya, yaitu alokasi memori yang berdampingan. Memori biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi atau operating system, dan yang kedua itu proses penggunaan atau user processor. Sistem operasi dapat dialokasikan pada memori bagian bawah atau low memory maupun memori bagian atas atau high memory. Hal ini tergantung pada letak vektor instruksi atau instruksi vektor pada memori yang akan kita gunakan. Nah, memori itu memerlukan suatu perlindungan yang disebut dengan istilah memory protection, yakni di mana perlindungan tersebut akan melindungi memori terhadap yang pertama itu sistem operasi dari proses penggunaan. Yang kedua yaitu proses penggunaan yang satu dari proses penggunaan yang lainnya. Nah, proses pelindungan memori tersebut dapat diakomodasikan menggunakan suatu register pengalokasian, yaitu relocation register dengan suatu register batasan atau limited register. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemberian halaman. Ini penting kita bahas saat membahas memori karena ini menyangkut pembagian partisi. Nah, untuk permasalahan pemecahan luar dengan membuat ruang alamat fisik dari sebuah proses menjadi tidak bersebelahan, jadi membolehkan sebuah proses untuk dialokasikan memori fisik bila mana nanti tersedia. Satu cara mengimplementasikan solusi ini adalah melakukan penggunaan dari skema pemberian halaman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas metode dasar.
yang dimana memori fisik dipecah menjadi blok-blok berukuran tetap disebut sebagai frame. Blok-blok tersebut terdiri dari bit yang ketika proses akan dieksekusi, halaman akan diisi ke dalam frames memori yang dimana tersedia dari penyimpanan cadangan. Penyimpanan cadangan ini terbagi kembali menjadi blok-blok berukuran tetap yang sama besarnya dengan frame memori. Nah, jadi kita bagi-bagi memori itu harus sama blok-blok frame-nya dengan blok-blok yang akan kita bagi. Kita beralih ke segmentasi. Nah, segmentasi merupakan salah satu aspek dari manajemen memori yang tidak dapat dihindari dari pemberian halaman. Kenapa? Karena pemisahan cara pandang pengguna tentang bagaimana memori dipetakan dengan keadaan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, pemetaan tersebut memperoleh pemisahan antara memori logis dan memori fisik. Nah, jadi materi kita udah habis. Tadi hanya sedikit penjelasan mengenai memori. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.